Oke, Ibu lanjutkan dengan bagaimana caranya mengerjakan histogram equalization ini. Bagaimana langkah-langkahnya gitu ya. Oke, misal ada sebuah gambar, subgambar gitu ya, gambar kecil ukurannya hanya 4 kali 4 piksel. Kemudian integernya bukan integer 8, tapi integer 5 ya. Jadi kalau integer 5 maka nilainya adalah 0 sampai 31. Ibu buat ilustrasi integer 5 saja karena memang untuk memudahkan membuat histogramnya ini ya. Kalau Ibu pakai integer 8 kemudian angkanya kecil-kecil gini nanti tidak kelihatan histogramnya gitu ya. Ini hanya simulasi aja. Jadi kalau kemudian ada integer 5, gambarnya tersebut ukurannya adalah hanya 4 kali 4 piksel, maka langkah pertama adalah kita membuat histogram dari nilai intensitas tersebut. Ya, berarti kan ini misalkan satunya kan ada 3 gitu ya. Maka ini 1 dan ini ada 3. Dan seterusnya sampai yang 6 di sini ada 1 kan gitu ya. Kita buat histogram. Frekuensinya berapa? 6-nya ada 1. Oke, setelah kemudian Anda buat histogramnya ya, masing-masing Anda catat frekuensinya berapa. Tadi ya. Jadi nah di sini tadi yang angkanya 1, intensitas 1, frekuensinya ada 3 tadi ya. Yang 6 tadi ada 1. Kemudian yang 7 nggak ada sama sekali ya. Yang 8 tadi juga nggak ada sama sekali. Sebenarnya ini bisa dilanjutkan sampai ke 31 gitu ya. Tapi kan isinya 00 semua. Oke, itu langkah pertama. Kita buat histogramnya. Nah, langkah kedua adalah menghitung probabilitas peluangnya. Ya, bahwa 1 ini tadi ada berapa sih probabilitasnya dari total pikselnya. Ya, tadi kan frekuensinya ada 3 ya, 1 ini. Kemudian pikselnya kan tadi ada 16, berarti 3/16. Kemudian sama tadi, misalkan yang angkanya 6, tadi kan cuma 1 jumlahnya. Pikselnya hanya ada 1 piksel yang nilainya 6. Maka berarti 1/16. Kalau yang 0 berarti 0/16, 0/16 di sini adalah 0 probabilitasnya ya. Setelah kemudian Anda menghitung probabilitasnya, langkah ketiga adalah menghitung kumulatif frekuensi atau ada yang menyebutkannya sebagai kumulatif probability karena sifatnya adalah peluangnya yang dikumulatifkan, dijumlahkan gitu ya. Dijumlahkan misalkan gini. Contohnya gini. Si probabilitasnya 2 tadi karena jumlahnya ada 4, peluangnya kan 0,25. Kumulatif probability berarti peluang dari sebelumnya sampai mentok di angka yang Anda cari, kumulatif probabilitasnya dijumlahkan semua. Misalkan ini, kalau 2 berarti Anda jumlahkan yang probabilitasnya kumulatif probabilitasnya. Jadi Anda jumlahkan semuanya ya. Berarti dari 0,1875 ditambah 0,25. Nah, ini jadi sama dengan 0,4375. Oke, kalau Anda menghitung yang 6, berarti kan sebenarnya Anda menghitung probabilitas Anda jumlahkan dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Anda jumlahkan semua. Di sini ketemu sama dengan 1. Ya, kemudian yang nomor 7, angka 7, intensitas 7 ini juga sama, yaitu nilainya adalah Anda jumlahkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Probabilitasnya Anda jumlahkan semua. Nah, itu kemudian yang disebut dengan kumulatif probability. Nah, setelah Anda temukan kumulatif probabilitasnya, maka langkah yang keempat adalah Anda menghitung atau mengkalikan nilai kumulatif frekuensinya tadi. Ini kan tadi kumulatif frekuensinya sudah ketemu. Kumulatif probabilitasnya yaitu 0,1875, 0,4, 0,5, 0,75, 0,9 sampai 1. Ini 1, ini 1, ini kumulatif probabilitasnya ya. Masing-masing Anda kalikan dengan nilai maksimumnya. Integer 5 ini kan tadi 0 sampai 31. Berarti nilai maksimumnya adalah 31.
ya, dikalikan 31 masing-masing. Misalkan ini 0,5625 dikali 31 ketemunya 17,4375. Setelah selesai kan nggak mungkin toh ya nilai intensitasnya itu ada koma-komanya karena kita kan pakainya integer. Maka Anda gunakan fungsi floor. Masih ingat floor itu kan dilantaikan, dibulatkan ke integer di bawahnya. Gitu ya. Ini kan tandanya dulu di matkom ya. Difloorkan. Kalau 5,8 ya jadi 5. Kalau 29,0 ya jadi 29. Atau ini 13,56 jadi 13. Ya sudah, ini adalah hasil dari melakukan histogram equalization pada gambar tadi. Anda lihat nilainya lebih merata ya. Kita lihat perbandingannya di bawah ini. Nah, ini hasilnya. Jadi awalnya yang seperti ini, rata bawah gitu ya, gambarnya cenderung gelap. Nah, yang ini adalah lebih merata kan. Dari 5 paling kecil sampai paling tinggi ada 31. Kalau dibuat histogramnya jadi nyebar kayak gini. Kita bandingkan dengan histogram yang awal tadi. Nah, histogramnya awalnya kan kayak tadi kayak gini. Kelompok gitu ya di bawah. Setelah dilakukan histogram equalization, maka terlihat lebih rata dan juga lebih nyebar gitu ya. Nah, kemudian kalau gambar yang tadi, gambar ABCD tadi, yang gambar yang terlalu gelap, terlalu terang, kontrasnya terlalu rendah, kontrasnya terlalu tinggi ya, setelah diperbaiki menggunakan histogram equalization, ini histogramnya ya, ngumpul di bawah. Nah, ini hasilnya lebih merata. Nah, biasanya kalau nilai kumulatif frekuensi atau kumulatif probabilitasnya jadinya kayak gini nih, rapi, lurus kayak gini nih. Kalau sebelumnya kan kayak gini, kebanyakan bentuknya nanjak di awal gitu ya. Oke, kalau gambar yang terlalu terang ini ya, tadi kan ngumpul di angka yang besar-besar. Nah, ini hasil histogram equalization-nya lebih merata gitu ya. Kemudian nah yang ini gambar yang kontrasnya terlalu rendah, di tengah ngumpul gini ya. Ini hasil histogram equalization-nya lebih rata ya, bentuk kumulatif probabilitasnya juga sama, bagus kayak gini. Ini menunjukkan kalau rata ya, kumulatif probabilitasnya kayak gini. Kalau ini kontrasnya terlalu tinggi tadi ya. Nah, kemudian hasilnya lebih merata, ada yang tinggi di sini segala macam. Dari yang sebelumnya kumulatifnya kayak gini, probabilitasnya jadi lebih rata. Nah, lihat gambarnya kan lebih mudah untuk diolah gitu ya, daripada kondisi brightness dan kontras yang bermasalah tadi. Oke, jadi itu caranya untuk mengerjakan histogram equalization.